Bang Jeff sama Bang Ucen tuaan siapa sih? Bang Jeff jauh, dia tua banget. Tua banget lagi. Masih dalam pacaran pernikahan tuh masih wajar 3 tahun. Karena gak tua-tua banget. Lu mau nikahin pacarin gua apa gimana? Kok enggak? Maksudnya kan dianggapnya dalam soal cinta-cinta tuh nggak tua, nggak jauh-jauh banget, nggak tua lah. Yo, what up, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai opening ala Husain. Oke, Iya. ala Husain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Amin. Amin. Oke guys, jadi sekarang kita mau Q&A bareng Ucen. Di sini ada Husain. Kita bakalan Q&A. Kira-kira kalian tuh mau tanya apa aja sih tentang Husain? Jadi kita lihat aja ya pertanyaan pertama, langsung aja. Jadi pertanyaannya bakal Ada yang pegang dong, saya capek. gua yang milihin random ya. Random boleh. Apapun ya, suka Apapun. gue ya. Oke, dari yang basic dulu. Ada dari Muftika AA underscore banyak pokoknya. Sejak kapan kenal atau dekat sama Husain? Oke, gue dulu. Dari perspektif gue, kita kenal tuh dari TikTok ya, dari TikTok. Dari TikTok, di situ gue ngelihat ada anak Madura, dia pinter soal agama Islam di situ. Dia suka konten di kamar, terus suatu saat tuh gue tuh karena orangnya suka belajar, gue orangnya menghargai agama-agama lain, gue ngajakin, Sin, gimana lu bikin biar orang-orang tuh ngargain, maksud gue tuh gitu agama lain. Oke, boleh. Dan dari situ kita mulai kenal, mulai chatting-chattingan gitu. Kalau lo? Jadi kalau dari gua sendiri pertama kali kenal Bang Jeff itu kan waktu itu lagi rame video yang donasi untuk COVID. Betul. TikTok versus COVID. Betul. Terus lewat tuh. Terus kan ada itu dari akunnya siapa aja. Nah, itu gua otomatis Lady Boy di awal-awal gua follow semua. Taunya di follow back sama semuanya dan di komen sama semuanya. Soalnya kan rame videonya. Terus gua kaget lah. Ini orang bukannya beda agama ya gitu. Selos, terus Bang Jeff, terus yang lain pada nge-follow. Lah. Bang John kan beda agama semua lah. Ngapain nge-follow back gitu kan pikiranku. Nah, Bang Jeff ini sebenarnya teman nonis kedua. Teman nonis kedua. Gua kan Umur berapa sih? umur 20. Tapi gue hidup di Tempurung, maksudnya kayak di Madura only. Gue gak pernah berbaur sama orang-orang Di luar. lingkungan yang isinya muslim semua ya, bahasanya? Muslim semua. Di Madura tuh ada sih, tapi gak kenal. Di Pecinan tuh ada, cuman gak kenal. Gue dulu bahkan sampai ada di fase gue itu benar-benar benci loh sama agama lain. Radikal. Sampai ngata-ngatain dulu. Ini kalau sekarang, tapi udah saya private ya. Jadi Facebooknya Husain? Gak ada. Soalnya aku Husain pernah ngomong. SD SMP gue masih dengar pemikiran seperti itu. Sering kan ngeliat ya kayak ceramah-ceramah bahasan ulama gitu. Itu tuh gak bener. Jangan pernah mencaci sesembahan orang lain. Nah, sehingga nanti kalau misal mereka mencaci kita, balas mencaci kita, yang salah bukan mereka dong, kamu sendiri yang mulai. Jadi kenalnya dari kapan? Kenalnya dari TikTok itu. Dari TikTok. Kapan? Kalau kapan? Kayaknya 2020. 2 tahun lalu. 2020. Gua gak expect dia bakalan nge-follow gua, nge-follow back, soalnya dia diagungkan banget sama teman-teman gua yang di SMA. Gue inget banget, dia itu bener-bener kayak, ini opa Indonesia. Siapa yang dimiripin sama lu? Di Canggu. Iya, di Canggu kan ya. Terus, oh iya nih, pertanyaan dari Jordan SZKY, siapa yang paling ganteng? Kalau itu preferensi balik lagi. Ada orang suka ke Korea atau ke Chinese. Betul, bisa ke Jadi Arab-Araban juga. Ya udah, tapi kalau menurut lu gantengan siapa, lu apa Husain? Kalau gue nggak pernah ngerasa ganteng. Hah? Kalau gua ngerasa Bang Jeff. Bang Jeff. Gue ngerasa Husain. Husain. Oh iya, balance lah. Betul. Balik ke preferensi itu mah. Oke. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini buat Husain kayaknya. Ada pertanyaan dari underscores xyzo.dii. Siapa yang berat badannya lebih ringan? Bang Jeff. Gua udah gampang banget itu. Gua Seriusan? Iya. Gua 63 tadi 63. Gua 66. 66 tuh. Gua 66. Dengan tinggi yang berbeda juga. Usin 167. 167, gua 171. Oke. Cuman dia tuh isinya kekumpul di otot, kekumpul di ini. Gua isinya lemak. Nyusul Usin, oke? Nyusul. Terus ada nih next question dari Dertiana Azza. Bang Jeff sama Bang Ucen tuaan siapa sih? Bang Jeff jauh, dia tua banget. Tua banget lagi. Emang lu Gua tahun ini 23. berarti
Berarti 99 ya? 99. Gua 2002. Agustus ini genap 20 tahun. Agustus nih. Berarti kita beda 3 tahun ya guys ya. 3 tahun. Enggak tua banget. Yang bener. Masih dalam pacaran, pernikahan tuh masih wajar 3 tahun. Karena enggak tua-tua banget. Lu mau nikahin pacarin gua apa gimana? Kok enggak? Maksudnya kan dianggapnya dalam soal cinta-cinta tuh enggak jauh-jauh banget, enggak tua lah gitu. Terus next. Terus ada pertanyaan dari Bino R_. Cowok ya. Cowok. Bang, kalau kita direndahin cewek karena gaji kecil, pendapat lu apa bang? Padahal udah rencana mau nikah. Pendapat kalian apa tuh? Direndahin cewek karena gajinya kecil, padahal mau nikah. Pertama, ini ya, gue akan direndahin cewek. Dan ini berarti ceweknya yang mau diajak nikah nih. Tinggalin, kalau kata gue. Tinggalin. Kenapa? Sebenarnya emang masalah terbesar cowok adalah insecure dengan mungkin ceweknya yang lebih kaya, yang lebih mapan atau gimana. Itu masalah utama cowok, kurang lebih. Bukan fisik biasanya. Bukan fisik, malah finansial. Tapi kalau dari keluarganya, dari cewek, lu menghargai lu dengan segala bentuk apapun kerjaan lu, itu masih lu harusnya bersyukur malah di situ. Berarti dia menerima lu apa adanya. Tapi kalau dia malah ngerendahin lu, tinggalin kata gua. Kalau aku sendiri, aku bisa mentoleransi terhadap berbagai macam sakit, ya. Bisa mentoleransi bahkan dari teman, bahkan dari siapapun. Aku bisa menghargai setiap kesalahan, bukan bisa menghargai, bisa mentoleransi setiap kesalahan orang lain, kecuali kesalahan itu berhubungan dengan harga diri. Jangankan pasangan, temen. Kalau udah mulai merendahkan harga diri saya, aku biasa diomongin di belakang sama teman-teman. Dan beberapa kabar datang ke aku. Biasanya aku marahin yang ngasih kabar. Biasanya ya. Tahu gak, itu tuh ngejelek-jelekin lo. Ngapain kamu bilang ke aku gitu? Aku justru kadang marahin gitu. Tapi kalau yang aku dengar itu adalah sesuatu yang merendahkan harga diri seorang Husein, itu garis merah udah. Itu kayak red flag ya, red flag. Red flag banget. Apalagi dijadikan sebagai pasangan. No banget. No banget. Minus 1 miliar. Minus 1 miliar ya. Ada pertanyaan dari Fatzifa hanya 3. Kalau pacarnya teman ngajak kita serius, gimana? Tolakkah atau terusin? Pacarnya teman ngajak kita serius. Iya. Tolak sih, itu kayaknya nggak perlu mikir deh. Justru kalian nih yang harusnya mikir yang ditawarin tadi ya. Pacarnya teman ngajak kita serius. Masa lu nggak menghargain teman lu gitu punya pacar? Kalau aku sendiri bukan masalah menghargai ya. Bukan masalah menghargai dia sebagai pacar atau teman ya. Dan terlepas dari hukum pacaran dalam Islam haram. Itu sudah jelas itu. Haram. Itu dosa itu. Nah, itu yang jelas dosa. Tapi gini, pacaran aja sama dia dibikin mainan gitu. Maksudnya kayak dia sudah melakukan ikatan dengan orang lain, dia malah bikin dosa baru lagi nih. Malah berhubungan sama orang lain lagi. Ya berarti emang jiwanya jiwa pengkhianat. Betul sekali. Jadi ya tinggalin, jangan mau Anda. Iya, buat pacarnya juga, buat Anda juga yang ditawarin, jangan mau. Segampang itu sih. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Desita ANF_. Bagaimana Bagaimana? gitu emang pertanyaannya. Iya, gak usah. Bagaimana pandangan Husein mengenai tentang proses hijrah atau belajarnya Jeff? Tanggapan Husein. Tanggapan Husein nih berarti, silakan. Asal kalian tahu ya, isi cetakan saya sama Bang Jeff itu kalian gak bakalan nyangka. Terus isi obrolan kami berdua kalau udah ngebahas agama, kalian tidak akan menyangka. Di mobil, di mana Bang Jeff ini mungkin ya kita mungkin akan mendapatkan saudara baru ya. Mungkin ya. Semuanya bilang amin. Dan ini sebenarnya bukan barusan, dari dulu banget. Kayak dia sering nanya Bang Jeff. Jadi Bang Jeff itu bahkan dari sebelum pacaran lah ya. Itu emang ada ketertarikan sebenarnya. oh iya. Iya, terlihat dari pertanyaan-pertanyaannya. Husein, ini gimana Husein? Husein, ini gimana Husein? Ini gimana? Ini gini ya. Kau pengen tahu anaknya ya tentang Iya.
Makanya saya kemarin kayak, oh pantesan nih orang pede bareng ini. Emang kayaknya mengarah ke sana. Ya kalau pokoknya kalau dari aku tuh nggak ada yang salah dari belajar gitu. Kita kan mencari sudut pandang baru. Toh juga nggak ada yang salah dari belajar agama, dan agama itu kayak tata cara hidup kan bisa dibilang kan. Jadi nggak ada yang salah gitu. Apalagi ilmu itu seksi. Ada pertanyaan dari WHTS Rong BBY. Dijodohkan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Itu preferensi ya, pilih sendiri. Pilih sendiri. Kalau di keluarga gua sebenarnya itu tuh kayak, kalau misal terbuka, kalau abi gua yang milihin perempuan, abi gua bakalan keputusannya di tangan gua. Gua bakalan bilang yes or no. Tetap dibalikin ke lu lagi ya? Tetap dibalikin ke gua. Begitu juga gua ketika misal gua bawa calon nih cewek, Abu ya, aku mau nikahin perempuan ini. Keputusannya juga di Abu ya, yes or no. Jadi gitu, itu udah kayak keputusan tidak tertulis. Jadi Abu ya pasti bilang aku, saya ini ada perempuan, mau nggak? Aku kalau misal aku no, ya no juga. Atau ketika aku bawain perempuan ke Abu ya, Abu juga bakalan bilang yes or no. Abu ya? Abu ya, Abu ya. Abu ya itu apa? Bukannya abi? Bahasa Arab penyebutan ayat itu banyak. Ada abi, ada abuya, ada abati. Oh. Gitu ya guys ya. Kalau Lu manggil, Apa ya? lu manggil ayah lu, coba. Papa, Abi, Papa. Abi. Coba Papa. panggil Abi. Abi. Lu coba nanti. Kenapa tuh? Manggil ke papa lu Abi. Abi. Itu gak ada kaitannya sama Asik. agama, itu gak ada. Gue kalau bahasa. manggil papa gua tue. Tue. Iya emang tue. Tue itu Tue. panggilan Chinese. Enggak, tua itu tua. Enggak, karena emang se-friendly itu kita berdua tuh. Mereka udah tahu sendiri aku. Gua ada telepon bentar ya. Boleh. Oke, aku lanjutin ya, karena mereka udah tahu se-friendly itu keluarga gua ya. Nggak ada masalahnya sama sekali gitu. Kita malah bikin keluarga itu rasanya kayak rasa temen gitu. Bener. Bokap Jepri asik banget. Asik banget ya. Jadi pokoknya kalau aku lebih milih dipilih apa? Memilih. Karena emang keluarga gue sempat kayak dulu selalu disuruh selalu dipilihin, gue sekolah selalu dipilihin, masuk SMA dipilihin, gue nggak sempat buat milih sendiri, sampai akhirnya gue memutuskan buat memilih jalan gue sendiri, dan ternyata mereka pun akhirnya terbuka sendiri kalau mengerti lah, karena emang pada akhirnya jalannya akan menjadi jalan gue sendiri, jadi gue lebih memilih untuk memilih gitu. Next pertanyaan, Gue salin sarung. sulap kan? Ada pertanyaan dari tiaraluna.o. Apa tuh? Apa? Pasti nggak dibaca, dilihat aja enggak katanya. Astaga. Suzon. Suzon. Terus ada lagi nih pertanyaan dari na.octavia_14. Apa tuh? Segemes apa Kak Ucan kalau dilihat dari dekat? Segemes ini. Pengen kan ya? Terus ada pertanyaan dari Ane JN Uwari _. Apa tuh? Bang Ucan udah ada niatan mau kawin? Kalau di bahasa Madura, belum. kawin dan nikah tuh beda. Oh iya betul. Nikah dulu maksudnya ya. Mungkin maksudnya secara umum kawin. Belum siap. Tapi niat ada, ya kali gak ada, tapi belum siap. Tapi kalau di Madura kan umur muda ya malah udah nikah kan ya? Banyak. Kenapa Nikah itu? Gue penasaran aslinya. Kenapa banyak yang muda udah nikah di Madura? Ya karena wallahu alam ya. Mungkin dari adat istiadat, ngeliat kanan kiri. Terus kadang di Madura tuh Itu emang mereka beneran usia cinta kerjanya atau gimana? ya iyalah cinta. Mungkin kan gue ngelihatnya mereka kadang ada yang masih belasan tahun. Banyak Iya, kan I yang know. belasan tahun. I know. Mereka udah nikah gitu. Kayak maksud gue mereka belum sematang itu buat mengerti gitu maksud Nah, gue. masalahnya kadar matang orang kan beda-beda. Betul sih. Nah, kadar matang orang beda-beda yang tidak bisa kita samakan ya. Mereka juga ngelewatin hidup yang berat di usia muda tuh banyak. Banyak, Jadi Bu. dewasa ya. Jadi dewasa Karena sebelum ada- waktunya tuh banyak. Jadi mungkin Dewasanya bukan konotasi yang negatif ya. iya, dewasa sebelum waktunya tuh banyak. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir nih guys. Oke, udah lama banget kita ngomong. Dari Iya. pertanyaan terakhir dari Dian FF19. Target kalian yang belum kesampaian apa? Ucen dulu silakan. Kalau aku sendiri target
yang belum kesampaian dari apa? Banyak. Aku targetnya belum Yang paling kesampaian. kecil, yang paling kecil. Aku dari apa? Satu deh target kalian. Maybe kalau dari segi keilmuan banyak ya. Aku punya target bisa ngafalin ABC, bisa belajar sampai ke tingkatan ABC, itu belum kesampaian. Targetku sampai akhir 2022 aku bikin skemanya. Belajar tuh, untuk belajar ini aku punya skema. Itu target belum kesampaian. Belum ya, bukan tidak. Terakhir aku targetkan itu akhir 2022. Dari apa lagi? Finansial. Sebutin deh 3 target kalian yang belum terpenuhi. 3 kan tadi, pertama yang belajar kan. Belajar ilmu masih banyak itu targetnya. Kalau target jangka panjangnya wah banyak banget. Tapi kalau target jangka pendek sampai akhir tahun dan sebagainya itu dari otot, dari fisik otot. Oke. Otot masih belum. Aku pengen besarin otot maksimal kayak Bang Jep lah. Oke. Gak mau lebih gede lagi, serem. Oke, Husen nge-gym juga ada target lah ya. Ada target. Terus yang terakhir, aku mau muta ini sampai ke target. Kan aku ada bisnis muta kan. Ada target. muta tuh apa? Sarung. Oh, yang sarung. Sarung Husen. Ini bukan mutanya. Bukan. Ada target penjualan sampai sekian itu belum. Karena nanti di check out 2 nih, sama gua 1 sama Rido 1. Oke. Kalau gua pasti target besarnya nyenengin orang tua, itu udah pasti ya. Target besarnya nyenengin orang tua, dan itu kan banyak kan misinya yang harus dilakuin biar itu terjadi. Gue pengen banget pokoknya bawa orang tua gue keliling dunia. Nah itu target besarnya selagi mereka masih ada ya. Target berikutnya mungkin yang dalam diri gue nih. Gue pengen jauh lebih dewasa lagi dan lebih matang lagi sih. Gue masih ngerasa jauh dari dewasa tuh, jauh dari matang. Kayak contoh hal kecil gampang kepancing tuh menurut gue masih belum dewasa sih. Dan itu masih ada di dalam diri gue. Mau itu dalam kata-kata dalam netizen atau apa. Karena gue orangnya emang gak bisa disenggol sama sekali. Kalau gue disenggol gue bakalan nyentil bahasanya. Kalau nyentil disentil balik gue tonjok. Gue gitu orangnya. Itu yang gue nggak bisa, dan itu gue ngerasa kayak aduh gue belum dewasa di sini. Gue harus lebih dewasa lagi, dimana gue juga sekarang bukan mikirin gue sendiri, gue sekarang juga public figure kan, dimana gue harus mencontohkan yang baik juga di situ. Sama. Terus mungkin target dalam karir gue adalah untuk sekarang, karena gue fokusnya di acting ya, dan gue sekarang mungkin terlalu pilih-pilih dalam kerja. Gue pengen lebih bersyukur dalam kerja untuk sekarang, dan gue pengen dapat award aja dalam bidang aktor gue gitu. Amin. Ya, gua gitu. semoga Bang Jep selalu memilih acting yang positif ya. Betul. Oke. Sekian, terima kasih buat Jeffrey, Husen, terima kasih. Semoga sehat selalu, dan terakhir tadi semoga target dan impiannya tercapai ya guys. As soon as possible. Oke, langsung. Pokoknya buat kalian, kalau kalian suka sama Q&A ini, mungkin kita bisa ada Q&A part 2 dengan pertanyaan yang lebih sulit dan lebih asik lagi daripada sekarang. Lebih deep lagi, karena Q&A kalau kita bikin Q&A itu kadang pertanyaan kalian tuh terlalu basic sentil lah ini lah pokoknya. Pokoknya jangan lupa buat kalian like, comment, subscribe, dan kalian jangan lupa follow juga YouTube-nya Husen apa? Bashasman. Oke, ada di sini ya. Ya, bye bye.